pertambangan emas tanpa izin seolah tidak ada matinya. Sesekali ditebas, namun kembali muncul dan malah menjamur. Peti tidak hanya disorot legalitasnya, namun juga dampak pemakaian bahan kimia yang membahayakan, kelangsungan lingkungan terancam, bahaya kesehatan mengintai. Penelitian Nexus 3 Foundation menyebutkan Indonesia masuk daftar pertambangan emas skala kecil yang terbesar di dunia. Operasinya tersebar di 250 kabupaten di Indonesia. Diduga akibat keberadaan peti inilah pelepasan emisi merkuri di Indonesia cukup masif. Kami melihat tadinya dari 2018 itu ada di 190 kota kabupaten. Tetapi saat ini mungkin sesudah 7 tahun ya, ada peningkatan mungkin sekarang ada di sekitar 250-an kota kabupaten. Karena menjamurnya kegiatan-kegiatan tambang ilegal ini dan kurangnya penegakan hukum atau lemahnya penegakan hukum, plus murahnya merkuri yang dijual di pasaran mempermudah mereka atau petambang ini mengakses merkuri, kemudian menggunakannya untuk mengekstrak emas, dan tidak adanya aturan yang terkait dengan pembelian emas. Di beberapa lokasi juga kami melakukan penelitian terkait dengan dampaknya terhadap IQ anak-anak. Jadi seberapa jauh. Karena kalau tingkat kecacatan, ini memang terjadi juga di beberapa tempat, baik cacat ringan maupun cacat berat. Karena di penelitian lainnya kami juga mengambil sampel ikan. Dari konsumsi ikan pun, itu kan sebetulnya secara teori ibu yang mengkonsumsi ataupun populasi yang mengkonsumsi ikan yang tercemar merkuri berpengaruh pada kesehatan mereka. Ada yang kalau ibu yang mengkonsumsi pada saat hamil, itu akan berpengaruh pada bayi dan janin yang dikandung. Kami juga melihat adanya peningkatan anak-anak lahir misalnya tanpa anus atau lahir kemudian dianya tumbuhannya terganggu, ya. Itu juga ada di banyak tempat. Persoalannya, saat ini pemerintah sudah menetapkan 1.215 wilayah pertambangan rakyat atau WPR seluas 66,5 ribu hektar. Dan tidak lama lagi, pemerintah di daerah juga bakal ramai-ramai menaikkan izin pertambangan rakyat. Akankah penggunaan merkuri bisa diredam atau justru menjadi-jadi? Kalau hasil kami diskusi dengan teman-teman pihak Polda, teman-teman dari APRI, itu sama-sama komitmen untuk penggunaan merkuri di NTB sudah tidak boleh lagi. Artinya sudah dibatasin oleh pihak aparat pemerintah dan dari Polda bahwa ke depan kita harus lebih ramah lingkungan. Dan mungkin yang pola pendekatan yang akan dilakukan lebih banyak pada penggunaan mungkin sianida ya, tapi dengan teknologi yang lebih ramah lagi. Itu yang kita akan kawal bersama-sama. Informasi yang saya tahu kemarin bahwa ada teknologi perendaman istilahnya itu ya, perendaman yang memang tidak menggunakan bahan-bahan yang sangat membahayakan kayak merkuri itu lagi, sudah tidak digunakan lagi itu. Mereka masih pakai sianida perendaman. Yang di mana? Perendaman itu masih pakai sianida. Yang ya, nah itu ikan ilegal tuh. Yang ilegal itu kan. Kami melihat bahwa hari ini rakyat yang kemudian pada posisi tidak bisa bertahan hidup akhirnya melakukan ikut dalam proses tambang-tambang ilegal. Tapi sebenarnya yang paling bertanggung jawab di balik itu adalah adanya korporasi yang harusnya yang diuntungkan oleh proses-proses itu. Dan Prof menyebut angka kira-kira sampai 5 triliun ya. Potensi PAD-nya. Menurut Anda ini sepadan tidak? Kami melihat sumber daya alam NTB itu
memiliki potensi yang lebih dari itu. Tapi pertanyaan kami satu, hari ini apakah pemerintah kita itu berhasil misalnya menarik sumber PAD-nya dari regulasi yang sudah jelas di pasal 129 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di Minerba. Apa itu 6% dari keuntungan hasil bersih itu diberikan kepada pemerintah daerah. Apakah perusahaan taat terhadap itu? Apakah pemerintah punya daya dorong untuk mengimplementasikan itu perusahaan terhadap PAD kita? Tidak. Tidak ada. Artinya apa? Bahwa hari ini semua pertambangan yang di NTB ini tidak memberikan keuntungan, menguap. Hasilnya entah kemana. Indonesia sudah meratifikasi konvensi Minamata dan berkomitmen menghapus penggunaan merkuri dalam pertambangan emas skala kecil. Jangan sampai bagi-bagi kapling tambang rakyat nantinya justru menuai bencana ekologis dan menjadi ancaman kesehatan bagi generasi masa depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.